called Danau Pading, or in English we can call it Pading Lake. It's located in Lubuk Besar Regency. No, I mean in Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar, and you can actually visit this place because it's very beautiful and it's very recommended for you who wanna, spend your holiday here. Halo Pak, selamat siang Pak Jaya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik dan masih semangat ya Pak ya? Semangat, tetap semangat terus. Iya. Nah Pak, ini aku mau ngobrol-ngobrol nih Pak tentang Danau Pading ini. Karena kan beberapa temen tuh sudah lumayan banyak juga yang cerita tentang Danau Pading nih. Keren segala macam, dan aku pun udah lihat, emang bukan lihat ya. Aku udah ngerasain di sini emang tempatnya asik banget Pak. Nah kalau sejarah Danau Pading ini gimana sih Pak sebenarnya? Karena Bapak kan pengelola ya. Mungkin bisa di-share gitu. Oke. Sejarah Danau Pading ini, kalau dulunya ini bekas tambang ex Bupati Tambang Timah. Jadi kita sulap menjadi satu destinasi, yaitu Danau Pading. Oh iya, untuk rintis pertama terbentuknya Danau Pading ini sejak tanggal 27 Oktober tahun 2020 tadi. Oh, berarti masih baru ya Pak? Masih. Oke, jadi itu sejarahnya. Nah, kenapa sih Pak kepikiran kok bisa memanfaatkan lahan bekas timah ya? Iya. Di sini menjadi danau tuh kenapa? Atau emang melihat ada potensi wisata di sini, atau mungkin apa nih Pak? Oh iya, dari melihat potensi pertama, kita punya potensi, kenapa tidak? Kedua, kita terinspirasi, di mana dulunya kita sebagai pemuda Desa Perlang nggak bangun dalam hal bidang wisata. Cuman kita lihat kita punya potensi, kenapa tidak? Baru kita bergerak seperti itu. Oke, jadi emang bisa membaca peluang ya Pak ya? Iya, benar. Keren. Nah, tadi kan dibilang katanya baru dirintis sejak tahun 2020 nih. Iya. Nah, sampai sekarang kalau pengunjung sendiri gimana Pak? Antusiasmenya gimana? Apakah membludak atau membludaknya hanya di weekend aja, hari akhir pekan? Oh iya, untuk sekarang ini mulai membludak, mulai ramai lagi. Dari pertama kita ngerintis itu masuk pertamanya 3 bulan pertama luar biasa. Kita menyediakan parkirnya nggak muat seperti itu. Oh ya ampun, sampai membludak ya? Luar biasa sekali, alhamdulillah. Iya. Nah biasanya yang paling ramai tuh waktu-waktu pagi kah, atau mungkin sunset, sore hari, atau apa gitu? Untuk ramainya, untuk hari-hari dari Senin sampai Kamisnya yang ramainya sore. Nah, jadi untuk dari Jumat, Sabtu, Minggu ini dari pagi sudah mulai ramai. Apalagi hari Minggu ini hari liburan ya Bu ya. Jadi banyak yang kesini. Jadi luar biasanya hari Minggu. Iya. Nah kalau ngomongin tentang pengelolaan sebuah objek wisata nih Pak, pasti nggak lepas juga dari permodalan nih. Nah Bapak bisa di-share nggak Pak, ini gimana sih dulunya? Apa ada kesulitan budget, anggaran, atau gimana Pak? Oh iya, untuk pendanaan kita ya, pendanaan dalam bentuk pembangunan kita ya. Dulunya kita di sini, saya sendiri sebenarnya untuk pribadi saya terinspirasi sendiri saya waktu itu dulu. Jadi saya punya kreatif, kenapa tidak saya rangkul pemuda Desa Perlang, saya ajak mereka. Nah, alhamdulillah mereka juga mulai kepikiran untuk membentuk suatu destinasi seperti Danau Pading ini. Jadi untuk pendanaan kita masih menggunakan keadaan swadaya. Iya. Keren banget ya Pak, tapi bisa akhirnya terbentuk dan dipublish ke masyarakat juga ya? Iya. Tapi susah nggak sih Pak ngelola sebuah tempat wisata kayak gini yang sekarang jadi kayak laris manis juga sih sama pengunjung? Iya. Banyak sih, banyak tantangan. Banyak dalam bentuk tantangannya ini kita dari masyarakat kita sendiri, dari cara kerja kita kan. Seperti pendanaan tadi, kadang kita nggak punya dana, kadang berhenti, kita punya bahan, kita tidak punya bahan, seperti itu. Jadi dalam hal tantangan, ada masyarakatnya responnya ini negatif lah ibaratnya. Oh ada yang nyinyir gitu? Ada dibilang katanya kurang kerjaan lah ibaratnya, ngabisin waktu. Jadi itu cuman kita nggak dia ambil ini. Jadi kita terus aja ya, iya, kita bikin patokan itu sebagai semangat. Dan ternyata sekarang ketika dikenal masyarakat, mereka gimana tuh pandangannya?
Oke, Pak? untuk sekarang mereka kalau bisa kita bilang berbalik arah. Alhamdulillah mereka mulai merangkul untuk kerjasama membangun wisata kita tersebut. Iya. Hmm. Nah, untuk danau ini sendiri mungkin luasnya atau kedalamannya gitu, Bapak Oh iya, bisa di-share? untuk keseluruhan luas danau ini Iya. danau sama pinggirannya sekitar 23 hektar. Nah, 23 hektar dan dalamnya kalau di tengah-tengah sana 7 sampai 8 meter, kalau di pinggiran 1 sampai 2 meter. Hmm. Nah, tadi juga ada perahu-perahu Pak lalu lalang di danau kan. Nah, Oh, itu iya. gimana Pak? Apakah kita para turis itu harus membayar? Kayaknya sih bayar ya. Iya. Nah, itu gimana Pak kalau Oh ya, untuk atraksi ya, kita kembali ke wahana. Ya, perahu di sini kita punya 3 perahu. Ada bentuk juga kerjasama dengan pihak BUMDes kita. Mereka mensupport kita dalam hal disupportnya dalam hal seperti itu perahu. Jadi untuk perahu kita punya tarif tersendiri, Bu. Jadi perahunya kita bentuk tarif perorangan 10.000 dan rutenya bisa keliling danau. Kalau muter lagi di tengah-tengah berhenti, kasih kesempatan foto untuk pengunjung kita tadi. Karena spot fotonya luar biasanya juga di tengah-tengah danau. keren banget ya di sana. Nah, itu idenya dari siapa Pak tadinya mau bikin kayak ada perahu atau Oh mungkin iya, inspirasi dari itu ide dari kita kawan-kawan teman-teman. Pokoknya intinya kayak memaksimalkan potensi yang ada lah ya. Iya, Bisa benar, gitu. benar. Terus kalau untuk tarif masuk ke sini sendiri free atau ada uang masuknya Pak? Untuk saat ini kami sebulan belakang tadi kita bentuk perdes ke pemerintah desa kita. Jadi sekarang kita bentuk ada kartisnya. Oke. Nah, bentuk kartis di situ kartisnya perorangannya kita bentuk 5.000, itu juga plus parkir mungkin kalau kebagian sih sebenarnya. Untuk pondok kita masih kurang madai, belum banyak. Itu juga untuk pondoknya di situ. 5.000 cukup affordable, terjangkau sih Pak menurut saya kalau untuk spot foto dan wahana yang pemandangan yang bagus-bagus juga sih cukup terjangkau kalau menurut saya. Ya. Hai guys, aku lagi ada di perahu nih, berasa jadi Rose sama Jack. Karena sebelah aku ada Pak Kepala Desa, Pak Rusliadi. Aku bakal nanya-nanya ke beliau terkait usaha yang dilakukan oleh Desa Perlang ini. Plus juga gimana sih spesifik ke Danau Pading. Oke? Halo Pak, selamat siang. Siang. Gimana Pak, hari ini panas banget ya Pak ya, tapi tetap semangat kan? Oke, Semangat. iya. Ini kan kita lagi ada di atas perahu nih, Pak. Nah, Pak, aku mau nanya-nanya tentang usahanya Desa Perlang ini, Pak. Kalau boleh tahu, apa aja sih Pak usaha yang dijalankan oleh Desa Perlang? Kalau selaku kepala desa mungkin ada yang bisa di-share? Iya. Jadi kami sebagai pengelolanya untuk usaha desa itu ada BUMDes. Iya. Salah satunya adalah untuk ekonomi wisata. Jadi kolaborasi antara BUMDes dengan kelompok wisata, kelompok desa Perlang itu menciptakan tempat-tempat wisata yang ada di Desa Perlang. Karena Desa Perlang ini potensinya sangat luar biasa. Salah satunya ini pariwisata ini. Iya. Nah, kalau selain Danau Pading, emangnya ada apa lagi nih Pak wisata di Perlang? Ada air terjun kah atau apa mungkin wisata ini? Jadi Desa Perlang ini banyak sekali potensi wisata ya. Kami memiliki wisata bahari, itu ada di laut ya, ada busona. Para wisatawan bisa snorkeling, diving, atau memancing. Ya. Kemudian juga kami memiliki air terjun. Di atas air terjun itu juga ada danau. Ya. Terus lagi kami punya barisan-barisan bukit ya. Gambaran Bukit Pading ini bagus sekali untuk wisatawan yang ingin mencoba hiking ya. Iya. Jadi semuanya. Drone di atas kita bukit sana. Iya betul. Ada lagi Pak yang lain? Kami juga memiliki rumah-rumah tua ya, rumah-rumah adat ya, yang insya Allah ini mulai kami jadikan sebagai homestay. Jadi kalau ada wisatawan yang ingin berkunjung, kami juga di kami mempersilakan mereka tinggal di rumah-rumah tua itu tadi, menyatu dengan masyarakatnya, mengikuti adat istiadat. Adat istiadat. Ya, di sini makan dengan penduduknya seperti ini ya. Kemudian mungkin bisa mengikuti aktivitas penduduknya, nanti mau ke kebun atau mau panen ya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, iya. Nah, kalau sekarang ini kita kan lagi ada di Danau Pading nih, Pak. Nah, kalau spesifik ke Danau Pading,
Bapak gimana sih memandang apa ya, kreativitas atau mungkin upaya pemuda-pemuda di Perlang ini untuk mengelola atau mengembangkan wisata Danau Padi ini gimana pandangan Bapak? Jadi saya sangat bersyukur ya. Saya di desa saya dianugerahi oleh Tuhan ya, dengan pemuda-pemudanya yang bisa melihat potensi. Betul, ya, peluang ya, Pak? Ya, bisa membaca peluang. Contohnya ini Danau Padi ini bekas penambangan ya, bekas penambangan timah, ekskobatin, kemudian dalam 2 tahun terakhir ini disulap menjadi tempat wisata. Ya. Walaupun ini kami masih ya berjalan merangkak ya, tapi saya tadi katakan saya bersyukur saya punya masyarakat yang peduli dan bisa membaca potensi. Seperti itu. Bisa dijadikan ladang untuk berwirausaha atau mungkin mengembangkan diri juga. Alhamdulillah ya sekarang ini mereka dari divisi Danau Padi ini dalam per bulan saja mereka sudah bisa mendapatkan omset sekitar 40-an juta rupiah. Wah, itu lumayan banget ya Pak, dari membaca peluang sampai akhirnya bisa menghasilkan. Dan pastinya bermanfaat juga untuk desa Perlang ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu dukungan Bapak sebagai kepala desa nih apa nih terhadap para pemuda mungkin atau terhadap pengembangan Danau Padi ini sendiri? Ya saya sendiri dari kepala desa selain menganggarkan dari anggaran dana desa untuk pariwisata ya, tentunya juga menyupport dengan berbagai macam kegiatan seperti BIMTEK misalnya menggait ya, terkait terutama misalnya dinas pariwisata bersama-sama berkontribusi membangun SDM masyarakat saya yang bergerak di bidang wisata. Jadi memberikan kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing ya Pak ya. Nah untuk harapannya mungkin pas lagi ke depannya gimana nih Danau Padi ini Bapak harapannya mungkin lebih maju atau mungkin ada program apa yang akan dilakukan Pak? Tentunya saya punya harapan setinggi langit ya. Saya sangat berharap ini akan berkembang jauh lebih besar lagi ke depannya dengan kontribusi berbagai pihak ya untuk mendukung ya, terutama bisa mendukung kemampuan dari SDM saya maupun fasilitas-fasilitas yang ada untuk penunjang pariwisata di Desa Perlang ini khususnya. Saya juga yakin Danau Padi ini bakalan lebih populer lagi dan wisata-wisata lainnya di Desa Perlang juga lebih populer dan mungkin lewat YouTube channelnya Gerbang Lensa ini ya Pak ya. Mudah-mudahan lebih banyak masyarakat yang tahu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas sharing-sharingnya. Selamat siang. Guys, we are riding a boat right now. Actually, I'm kind of scared, but that's okay. We are safe here because the operator is pretty, he's good at riding his boat. And if you wanna try this one, please come visit Lake Padi or I don't know